Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suswoyo dan ini ada rekan saya Bu Utit Fitria. Di sini kami sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Brebes mau melakukan kegiatan coaching Rukol untuk modul 2.3. Di sini dalam coaching saya Suswoyo berperan sebagai coach. Sementara untuk rekan saya, Ibu Utit Fitria, sebagai coachee. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja menuju coaching kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sus. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Utit. Bu Utit gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Tapi saya amati hari ini Ibu itu tidak kelihatan bersemangat seperti biasanya dan seceria biasanya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Bu? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Sus ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu, Bu Tit. Jangan sungkan-sungkan ya. Ibu tidak mengganggu waktu saya kok, Bu. Gimana, Bu? Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang. Terus apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak. Ya, 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 ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Jadi Amin ya robbal permasalahannya alamin. seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan, Bu. Pak Guru ingat tidak Pak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, iya, iya. Insya Allah saya ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Guru mendapatkan teguran tersebut, Bu? Ya sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya masalah tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu? Itu loh Pak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu, sama pengawas. Jadi sepertinya Pak pengawas itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, itu. Terus bagaimana tanggapan Bu Utit terhadap respon dari Bapak pengawas itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Ya, Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? seperti yang saya ceritakan tadi loh Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Terus juga saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm. Terus mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Ya kan menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi
Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok saya mengajarnya. Sebenarnya sih itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, itu menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, Bu, ya, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam loh, Bu. Beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda gitu loh, Bu. Oh iya ya Pak, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu loh, Bu. Eh, Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar itu di situ. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu supaya Ibu Utit menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga seperti itu, Bu. Iya ya. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas. Ya iya. Jadi setelah itu, setelah Ibu bercerita, ya, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Sekarang perasaannya saya sudah agak nyaman Pak. Terima kasih ya Pak. Tapi sebenarnya masih ada lagi Pak yang mengganjal. Bahkan terkadang masih kepikiran terus Pak. Sampai-sampai di rumah juga masih kepikiran sehingga akibatnya pekerjaan jadi agak terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu itu masih merasa sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah selain tadi dengan pengawas juga karena Pak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, Bu, ya, yang membuat Bu Utit merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Utit tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ya, Bu, ya. Ya. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, itu Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung loh, Bu. Gitu. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Bu Utit. Iya Pak, iya kayaknya kayak gitu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Pak? Jadi kalau menurut saya ya Bu Utit, untuk masalah ini Bu Utit bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja, Bu. Jika nantinya misalnya nih Bu Utit dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah misalkan, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Bu, gitu. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Utit dalam mengajar untuk kedepannya seperti itu, Bu. Oh iya, mudah-mudahan ya Pak. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu kira-kira apa nih rencana Ibu Utit selanjutnya, Bu? Rencana saya yang pertama berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah saya untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi dari apa yang sudah terjadi antara saya dengan pengawas sekolah seperti itu. Oke, itu saya rasa hal yang sangat baik, Bu. Terus kira-kira apa lagi yang Ibu akan lakukan? Ya, selain saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, saya juga berencana akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Selain itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Tentunya mungkin Pak Pengawas punya namanya gambaran-gambaran bagaimana agar saya bisa mengajar lebih baik lagi. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Utit selanjutnya, Bu?
Yang tadi kan sudah saya katakan kalau misalnya mulai saat ini saya akan memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Seperti itu. Wah, subhanallah, luar biasa ini Bu Tit ini. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus menurut saya, Bu. Ya. Saya setuju dengan ide yang Ibu Tit miliki itu, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu, Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Tit sudah merasa lega. Dan terus dari yang sudah Bu Tit rencanakan tadi itu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Mengenai hal itu, tentunya ya secepatnya saya akan mengeksekusi atau segera melakukan rencana-rencana tadi. Kemudian tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Tit butuhkan untuk melakukan komitmen yang Bu Tit ambil tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Kayaknya saya akan berusaha berkomunikasi deh dengan teman-teman guru yang lain, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, ide yang bagus itu, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, ya, Bu, ya. Dan Ya, Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman, gitu, Bu. ya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Bu, sama-sama, Bu Tit. Cukup sekian saja ya Pak. Kebetulan saya ada janji nih dengan murid mau latihan upacara buat hari Senin nanti. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.